Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara registrasi untuk dapat masuk ke aplikasi e-tender. Yang pertama di sini ada tulisan registrasi, kita klik. Nah, terus muncul untuk kita masukkan nama, email, dan password. Setelah semuanya sudah terisi, ya di sini sudah muncul untuk masukkan nama, email, dan password. Setelah kita isi semuanya, kita klik untuk daftar sekarang. Nah, kemudian muncul untuk menu login. Nah, di sini kita masukkan email dan password untuk bisa masuk ke aplikasi e-tender. Pada tampilan ini merupakan halaman dashboard aplikasi e-tender. Di bagian atas terdapat sapaan selamat datang yang menampilkan nama user yang sedang login, sehingga pengguna tahu bahwa akun yang digunakan sudah sesuai. Di sisi kiri terdapat sidebar menu yang berfungsi sebagai navigasi utama aplikasi. Menu-menu yang tersedia antara lain dashboard, daftar tender, buat tender, penawaran, pengguna, dan logout. Dengan sidebar ini, pengguna bisa berpindah halaman dengan mudah. Pada bagian utama halaman terdapat menu daftar tender yang menampilkan seluruh tender yang tersedia dalam bentuk tabel. Tabel ini berisi beberapa informasi penting seperti judul tender, deskripsi proyek, tanggal mulai, deadline, dan serta status tender. Status tender ditampilkan dalam bentuk label seperti open dan draft yang bertujuan untuk memudahkan vendor mengetahui apakah tender masih bisa diikuti atau belum dipublikasikan. Pada kolom aksi, terdapat tombol edit dan hapus. Tombol edit digunakan untuk mengubah data tender, sedangkan tombol hapus digunakan untuk menghapus tender yang sudah tidak diperlukan. Selain itu, di bagian kanan atas terdapat tombol tambah tender yang berfungsi untuk menambah tender baru ke dalam sistem. Secara keseluruhan, dashboard ini dirancang agar informasi tender dapat menampilkan secara jelas, terstruktur, dan mudah diakses, sehingga memudahkan vendor dalam mengelola dan memantau tender yang tersedia. Tampilan berikut menampilkan halaman daftar tender pada sistem e-tender yang diakses oleh pengguna dengan peran vendor. Di bagian atas halaman terdapat informasi sambutan selamat datang yang menandakan pengguna telah berhasil login ke dalam sistem. Pada bagian utama ditampilkan tabel daftar tender yang berisi beberapa kolom penting, yaitu judul tender, status tender seperti open dan draft, deadline yang menunjukkan batas akhir tender, serta kolom aksi. Pada kolom aksi tersedia tombol edit untuk mengubah data tender dan delete. Untuk menghapus tender dari sistem, halaman ini berfungsi sebagai sarana vendor untuk mengelola data tender, memantau status tiap tender, serta melakukan perubahan atau penghapusan tender secara mudah dan terstruktur melalui antarmuka sistem. Nah, tampilan ini adalah buat tender baru. Menampilkan halaman tambah tender baru pada sistem e-tender yang digunakan oleh pengguna dengan peran vendor. Halaman ini berfungsi sebagai formulir untuk memasukkan data tender yang akan dibuat atau diajukan ke dalam sistem. Di bagian atas terdapat identitas pengguna yang menandakan vendor telah berhasil masuk ke sistem. Formulir terdiri dari beberapa field utama, yaitu judul tender untuk mengisi nama tender, deskripsi tender untuk menjelaskan detail pekerjaan atau proyek, tanggal mulai, dan deadline untuk menentukan periode pelaksanaan tender, serta status yang menunjukkan kondisi tender, misalnya masih dalam bentuk draft. Pada bagian bawah tersedia tombol simpan untuk menyimpan data tender dan tombol batal untuk membatalkan proses input. Halaman ini memudahkan vendor dalam mengelola dan mengajukan tender secara terstruktur dan sistematis. Oke, pada halaman ini menampilkan halaman daftar penawaran pada sistem e-tender, di mana pada halaman ini vendor yang sudah login dapat melihat daftar penawaran tender yang telah diajukan lengkap dengan informasi, ada nomor, judul tender, vendor, harga penawaran, dan status. Di sini status ada dua, yaitu diajukan dan diterima, dan juga ada tanggal pengajuan.
Fitur ini juga membantu vendor mantau perkembangan dan hasil penawaran tender secara cepat dan terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada navigasi pengguna. Pada halaman data pengguna berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh user atau vendor yang terdaftar dalam sistem e-tender. Di sini terdapat header dan identitas login, yaitu selamat datang Amelia Azmi sebagai vendor. Ini menandakan user berhasil login dan sistem mengambil username dari session. Artinya, hak akses user saat ini adalah vendor. Terus juga di sini ada tabel data pengguna. Pada kolom ini terdapat nomor, username, email, dan role-nya. Pada bagian username ini dan email ini terdapat ada pengisian otomatis di database. Jadi kita sudah menyesuaikan dengan isi user ini ke dalam database. Sistem ini menampilkan seluruh daftar pengguna yang terdaftar dari database tersebut, termasuk email, username, dan role masing-masing pengguna. Selanjutnya, karena di sini kita navigasi aplikasinya sudah dijelaskan semua, maka selanjutnya kita yaitu untuk melogout akun. Di sini saya klik pada navigasi logout, dan dia akan keluar dengan otomatis. Karena ini sebelumnya datanya sudah tercatat di email saya, jadi ini datanya sudah terisi. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan daftar baru, silakan daftar baru dan nanti login kembali. Terima kasih sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.